karena seminggu ini lagi Engkau telah memberkati dan memelihara kehidupan kami. Tuhan, sampai lagi Tuhan kami kepada hari Minggu, yaitu pada hari Sabat-Mu Tuhan, di mana kami akan berkumpul, kami akan bersatu hati, kami akan meninggikan dan menyembah Engkau Tuhan. Terlebih kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang Kau sampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus, mari Tuhan kiranya Kau memberkati ibadah kami, memberkati kami semua Tuhan yang hadir, yang ada pada pagi hari ini. Kiranya kami semua dilawat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Sama-sama kita mau katakan lagu penyembahan ini. Kita katakan, ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu
dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, mengucap syukur kalau pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah dalam ucapan syukur kami setelah Engkau memelihara kehidupan kami selama seminggu ini. Walaupun banyak persoalan, banyak permasalahan yang kami hadapi dalam kesehari-harian kami, namun kalau hari ini kami boleh berdiri di hadapan-Mu, ini semua adalah anugerah, kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang saatnya Engkau yang berbicara Tuhan. Kami percaya bahwa firman itu adalah perkataan-Mu sendiri, perkataan yang mengubahkan hidup, perkataan yang menyembuhkan, memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera, membuka jalan. Dan biar kiranya Tuhan, hamba-Mu yang kecil ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu turunlah pengurapan-Mu, sehingga setiap kata yang keluar adalah isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami yang siap diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dalam kita bersama-sama beribadah. Dan tentunya kita tetap sehat, bukan? Saya selalu berdoa untuk saudara agar saudara tetap semangat, tetap sehat, tetap kita patuhi protokol kesehatan, tetap jaga jarak, sering-sering cuci tangan, pakai masker. Dan kalau kita tidak perlu untuk keluar rumah, biar kiranya kita di rumah, jangan berada dalam kerumunan-kerumunan. Pada hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memelihara kita 1 minggu lagi, semua dalam anugerah. Sebab kalau kita masih ada, masih sehat, masih ada keluarga, saudara-saudara, rezeki tempat berteduh juga, itu semua anugerah yang Tuhan berikan, bukan? Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini atau pada saat ini, menjelang siang ini, kita akan bersama-sama belajar perumpamaan yang Tuhan Yesus sendiri berikan kepada kita. Dan kita akan baca di dalam Lukas pasal yang ke-13. Lukas pasal yang ke-13 mulai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia." Bapak Ibu Saudara, kita tentunya sudah sering, beberapa kali juga kita sudah dengar barangkali tentang kisah perumpamaan ini. Ini adalah suatu perumpamaan yang diceritakan sendiri oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya saat itu, yaitu dikatakan ada satu kebun anggur, ya, artinya kebun itu tentu ada pengurusnya, dibersihkan, dikerjakan dengan sebaik-baiknya, karena kan tentunya kebun anggur itu akan berbuah pada musimnya dan itu merupakan hasilnya. Tetapi dikatakan ada pohon ara yang tumbuh di kebun anggur itu. Lalu kemudian si pemilik kebun itu datang, gitu ya, berkala dia datang. Dikatakan sudah 3 tahun aku cari buah pada pohon ara ini,
pohon ara yang tumbuh di kebun anggur itu, tapi nggak pernah diketemukan gitu ya. Jadi ini pohon kok tumbuh subur, daunnya lebat gitu ya, tapi kok nggak pernah ada buahnya. Nah lama-lama si pemilik kebun ini menjadi kesel juga rupanya, sehingga dikatakan tadi seperti yang kita baca itu, sudah 3 tahun aku cari buah pada pohon ara ini, tetapi nggak pernah ada. Kalau gitu kata dia, bicara sama pengurus kebun itu, tebang aja dah udah, percuma tumbuh di tanahku ini, tanah yang khusus sebenarnya untuk kebun anggur. Kalau gitu percuma, tebang saja. Tetapi si pengurus kebun itu bilang, Tuan, jangan ditebang dulu deh, coba beri kesempatan 1 tahun lagi. Aku akan lebih intensif sambil mengerjakan anggur. Aku juga akan memberikan pupuk sambil mencangkuli pohon anggur. Aku juga akan mencangkuli juga. Waktu sambil menyiram, aku juga menyirami juga. Aku akan kerjakan deh, kasih kesempatan. Kalau setelah itu tidak berbuah juga, nah baru deh tebang, lalu campakkan ke dapur api jadi kayu bakar, begitu kira-kira ya Bapak Ibu Saudara. Pohon anggur menurut Yehezkiel, kitab Yehezkiel itu sampai diumpamakan pohonnya itu tidak tinggi, pohonnya itu merambat, terus pohonnya itu kalau berbuah itu diceritakan sangat indah. Dan pohon anggur itu ditanam bukan asal-asalan, jadi harus dikerjakan khusus, bikin kebun namanya kebun anggur. Jadi tanahnya digemburkan, dikasih pupuk, pengairannya, terus mungkin hama dan lain-lain lah. Barangkali saudara lebih pandai tentang pertanian begitu ya. Nah itulah pohon anggur. Lalu bagaimana dengan pohon ara? Kalau pohon ara kita pelajari di sini, umumnya pohon ara itu ada di hutan. Tidak ada orang bikin perkebunan pohon ara gitu ya. Nah, saat itu tidak ada, yang ada perkebunan kebun anggur. Jadi pohon ara, katanya pohon ara biasa ada di hutan atau di pinggir-pinggir jalan gitu, liar gitu ya. Nah itulah pohon ara. Jadi ketika kita baca tadi, ada pohon ara di kebun anggur gitu ya. Dan pohon ara itu dia itu kalau dia udah cukup tua, daunnya udah banyak, pasti ada buahnya. Jadi tidak tergantung musim. Jadi musim apapun, kalau kita ada di bawah pohon ara yang cukup besar, kalau kita cari-cari pasti kita akan mendapati buahnya. Menurut apa yang saya baca itu seperti itu. Itu sebabnya di waktu Yesus memberikan perumpamaan itu, si pemilik kebun itu melihat kan ada pohon ara tumbuh di kebunku, kebun anggur. Ya biarinlah dia tumbuh. Aku mau barangkali aku bisa menikmati buahnya, walaupun sebenarnya yang aku sedang kerjakan adalah hasil dari anggur, bukan? Tetapi setelah dicari, hari ini tidak ditemukan, bulan depan tidak ditemukan, setahun sampai 3 tahun katanya. Berarti ini pohon tidak pernah bisa berbuah. Lalu si pemilik itu bilang, wah nggak ada gunanya nih, mendingan tebang aja udah, bikin kayu bakar aja udah. Seperti itu. Bayangkan ya, bagaimana antara si pohon anggur dan si pohon ara. Pohon ara bisa tumbuh itu artinya itu kan sebenarnya bukan tempatnya. Tempatmu adalah di sana, di hutan atau di pinggir-pinggir jalan liar gitu, tapi dia bisa tumbuh di situ. Nah si pohon ara
Itu kenapa dia bisa tumbuh, bisa hijau? Karena ketika dia tumbuh di kebun anggur, dia mendapat perlakuan yang sama dari si pengurus kebun itu. Sebab terbukti tadi si pengurus kebun itu bilang, jangan ditebang dulu, berikan kesempatan biar aku cangkul lagi, sirami lagi. Artinya si pengurus itu waktu dia mengerjakan anggur, dia mencangkuli tanahnya pohon anggur, dia juga mencangkuli tanahnya si pohon ara. Waktu si anggur lagi pemupukan, diberi pupuk, si pohon ara juga kebagian juga, dapat pupuk juga. Pada waktu disiram mungkin pagi dan sore, si penjaga kebun ini selain menyiram pohon anggur, dia juga menyiram itu si pohon ara itu. Artinya ini pohon ara mendapat anugerah, mendapat kenikmatan di mana dia bisa tumbuh, lalu mendapat perlakuan yang sama dengan si pohon anggur. Dan di dalam kebun itu tentu dijaga, ada pagar-pagarnya, dikelilingi. Artinya bukan cuma bertumbuh, bukan cuma dapat pupuk, bukan cuma dicangkul, tapi dia juga aman. Aman dari binatang buas, aman dari hama, begitu kan. Kalau dia lagi penyemprotan hama, si pohon ara juga dapat perlakuan yang sama. Namun sangat disayangkan, ternyata diceritakan dalam perumpamaan ini, pohon ara itu tidak berbuah, ya, tidak berbuah. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita merenung bagaimana si pohon ara itu, ya kan sebenarnya dia itu mendapat kesempatan, mendapat kebaikan, menerima anugerah, terus bisa termasuk dalam areal yang bagus. Itu sebetulnya suatu kehidupan dalam suatu anugerah yang besar. Kalau kita sejenak saja merefleksikan tentang kehidupan kita, bagaimana dulu waktu kita masih belum mengenal Tuhan dan belum percaya di dalam nama Yesus, hidup seolah-olah masih dalam kegelapan, hidup dalam berbagai-bagai kesulitan tanpa pengharapan. Bahkan kita merasakan kalau kita mau berbuat baik itu susah, kalau kita mau berbuat yang jahat itu mudah. Kenapa begitu? Karena memang dunia sudah dikuasai oleh si jahat, dunia sudah dikuasai oleh si iblis. Namun ketika kita percaya kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, lalu kita hidup dalam suatu pengharapan, kita juga menerima janji-janji berkat, kita tetap kuat menghadapi apapun. Nah, barangkali nih ibaratnya kita ini seperti pohon ara itu, ya, kita dapat anugerah yang tadinya ada di luar sana, lalu kita dipindahkan di dalam kebun anggur. Kalau bagaikan kita pohon ara itu, bukan? Kita dapat pupuk, dicangkuli gitu, dapat siraman air juga, artinya makanan cukup, air cukup, perteduhannya juga aman, seperti itu, bukan karena dijaga. Jadi waduh, beruntung banget si pohon ara. Demikian juga kita. Apakah saudara tidak merasa beruntung, tidak merasa bersyukur bahwa Tuhan pilih kita, Dia panggil, Dia pilih, Dia kuduskan, bahkan nanti akan dimuliakan, kata firman Tuhan. Nah, itulah rencana indah dari Allah, dari Tuhan kepada hidup setiap kita yang percaya di dalam nama Yesus Kristus. Namun apa yang terjadi di dalam perumpamaan ini? Tuhan Yesus berkata, sayang sekali pohon itu tidak berbuah. Ya, ditunggu, dicari, ternyata tidak pernah ada buahnya. Seharusnya kalau pohon umurnya sudah cukup,
dia tuh harus berbuah. Sebab kalau dilihat pohon umurnya sudah cukup dewasa, daunnya bagus, rimbun, harusnya sudah berbuah. Namun apa yang terjadi di sini? Ternyata buahnya tidak ada. Nah, sehingga dikatakan lebih baik tebang saja, begitu. Sebab di dalam Yesaya pasal 65 dikatakan, ya kita nggak usah baca, pohon kalau sudah berbuah indah dapat dinikmati. Bapak Ibu saudara-saudara, untuk bisa berbuah yang pertama itu harus dewasa. Harus dewasa. Jadi kalau pohon baru ditanam nggak mungkin toh dia berbuah. Nah, untuk kalau sudah 3 tahun dicari, berarti sebelumnya sudah tumbuh. Jadi seharusnya sudah dewasa. Ketahuilah, sudah berapa lama kita dalam beriman di dalam Yesus. Sudah berapa jauh kita bertumbuh di kebun anggur. Sudah berapa lama kita menikmati kebaikan. Walaupun mungkin ketika musim panas, ya si pohon anggur juga kepanasan, pohon ara juga kepanasan, bukan? Nah, begitu juga dalam suatu kehidupan, ketika menghadapi sesuatu, semua juga menikmati. Namun bedanya bahwa kita tetap dalam pemeliharaan. Artinya ketika si pengurus kebun itu menyirami, si pohon ara pun dapat kebaikannya untuk disirami juga. Nah, yang pertama, kedewasaan. Kita harus menjadi dewasa. Dewasa dalam iman tidak saja ditentukan dari berapa lamanya seseorang mulai mengenal, mengimani, mempercayakan Tuhan dalam Yesus Kristus dalam hidupnya. Bukan juga tergantung berapa umurnya, tetapi menjadi dewasa itu mutlak harus. Karena cuma yang bisa berbuah itu adalah yang dewasa. Yang kedua, bahwa berbuah itu adalah sesuatu hal yang memang seharusnya demikian. Jadi kalau pohon sudah dewasa, dia sudah subur, tumbuh, dengan sendirinya dia akan berbuah. Apapun buahnya, itu tergantung pohonnya, bukan? Kalau pohon ara, ya buahnya tentu buah ara. Kalau pohon mangga, ya buahnya buah mangga. Pohon rambutan, ya buahnya buah rambutan. Tapi tetap namanya berbuah. Apa sih maknanya berbuah? Berbuah, ketika satu pohon berbuah, artinya bukan cuma pohonnya bisa dinikmati karena indah, tapi buahnya bisa dinikmati oleh orang lain. Nggak mungkin toh pohon mangga berbuah mangga lalu si pohon makan mangganya gitu, tidak. Jadi buahnya bisa dinikmati oleh orang lain. Hidup juga begitu, bukan cuma kita menikmati anugerah, menikmati berkat, bagaikan pohon ara di kebun anggur itu, ya dapat siraman air, dapat pupuk, dapat makanan. Bukan cuma sebatas itu, tapi juga harus bertumbuh menjadi dewasa, dan berikutnya juga harus berbuah. Kenapa begitu? Sebab kalau tidak berbuah, dikatakan tadi si pemilik itu, percuma dia hidup, lebih baik tebang saja, buang jadikan kayu bakar. Artinya ya, berbuah bisa dinikmati oleh orang lain. Artinya kalau belum berbuah harus berbuah. Mulai memikirkan sesuatu yang merupakan buah daripada kehidupan yang sudah kita nikmati. Kita nikmati pertolongan Tuhan, kita nikmati Tuhan sudah menyembuhkan, kita nikmati Tuhan sudah buka jalan, kita nikmati keluarga sudah baik, anak-anak sudah oke semua. Bukan cuma sebatas itu, bukan cuma sebatas pohon itu lalu sudah subur gitu ya, tetapi harus berbuah, baru bisa dinikmati oleh si pemilik kebun itu. Bapak Ibu saudara-saudara, ayat terakhir
Saya akan baca, demikian bunyinya. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bapak Ibu Saudara, bagian terakhir adalah ketika kita bertumbuh, lalu kita menjadi segar, kita menjadi dewasa, sudah waktunya untuk berbuah, harus segera berbuah. Sebab kalau belum berbuah juga, tuannya itu bilang tebang saja. Ya, untung si pengurus kebun itu bilang berikan waktu, paling tidak 1 tahun lagi. Aku akan cangkul, pupuk lagi, sirami lagi. Nah, yang terakhir mau berbicara tentang kesempatan. Ya, bahwa kesempatan itu ada. Tetapi kesempatan itu juga ada batasnya. Nah, kesempatan itulah yang saat ini ada sama kita, untuk kita mulai berpikir bagaimana kita bisa berbuah. Kalau kesempatan itu kita tidak gunakan, nanti terlambat kita. Ya, kesempatan kalau saat ini kita masih ada, saat ini kita masih sehat, saat ini kita masih bisa berbuat sesuatu, mulai pikirkan. Jangan cuma untuk mikirin diri sendiri saja. Jangan cuma untuk berpikir untuk keluarga saja atau kerabat. Cobalah berpikir untuk orang lain agar bisa manfaat, agar bisa berbuah yang buahnya itu bisa dinikmati orang lain. Nah, kesempatan itu masih ada. Kalau suatu saat kesempatan itu tidak ada, artinya sudah waktunya ditebang sebab tidak berbuah juga. Si pengurus kebun ini adalah orang yang murah hati, ya, orang yang mau, orang yang seperti hatinya Yesus, ya, dia mau korbankan. Oke lah, aku berlelah-lelah, aku akan cangkuli, aku akan kasih pupuk, aku akan sirami demi supaya pohon itu bisa berbuah. Ya, itu orang yang berkemurahan, orang yang masih memikirkan itu pohon. Nah, kalau anggaplah kita sebagai pohon ara itu, kita diberi kesempatan untuk berbuah. Dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Kolose, ya, dalam berbuah itu mungkin dalam keseharian kita, bagaimana di tempat pekerjaan kita mungkin, atau di tempat bisnis kita, atau di dalam pergaulan kita, atau di dalam keluarga kita. Tunjukkanlah buah-buahmu, tunjukkan kebaikan hatimu, tunjukkan ketulusanmu seperti tulusnya Yesus. Tunjukkan kasihmu bahwa engkau mengasihi. Nah, tunjukkanlah agar mereka bisa melihat bahwa itu semua adalah buah-buah kehidupan yang sudah berubah. Kalau dulu mungkin pemarah gitu ya, kalau orang salah ngomong sedikit langsung marah, kalau ada apa-apa orang, maaf kata nih, orang kayak ditelanjangi, dipermalukan. Kalau sekarang sudah berubah, ya, buah-buahnya itu kelihatan dari kehidupan sehari-harinya. Dan dikatakan apapun itu yang kamu buat itu, jangan seolah-olah buat aku supaya dihormati, supaya aku ini dipuja-puja. Tidak. Yang kita buat itu tadi dengan kebaikan-kebaikan kita, ya, kita harus ingat kita bukan seakan-akan kita itu berbuat untuk Tuhan yang memberikan kita kasih karunia. Dan bukan cuma itu, dikatakan bahwa apa yang kita buat itu kita akan memperoleh upah.
pahala, yaitu di mana nanti kita akan memiliki yang namanya surga menjadi bagian kita. Jadi berbuah yang terakhir itu adalah benar-benar buah yang harus, karena semuanya itu demi kebaikan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, biar kiranya hari ini dalam kita bersama-sama beribadah, kita mulai mengerti bahwa keberadaan kita ini adalah anugerah yang harus kita kerjakan, dan lebih daripada itu kita ditunggu, kita dituntut untuk hidup kita ini bisa dilihat dari buahnya. Tunjukkan kebaikanmu, tunjukkan imanmu, tunjukkan kekuatanmu, nanti orang akan melihat perubahan yang baik dalam hidupmu, dan nanti mereka melihat Kristus dalam hidupmu, dan engkau menjadi kekuatan bagi orang lain. Orang lain melihat engkau, mereka merasa diberkati, mereka merasa ikut sukacita melihat engkau begitu tangguh, engkau begitu kuat, engkau begitu beriman. Bapak Ibu saudara, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita. Apa yang Yesus katakan bukan cuma kepada murid-muridnya, tentunya kepada kita juga pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, mengucap syukur karena hari ini Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami, bukan cuma kepada murid-murid-Mu, tentang artinya hidup yang sesungguhnya, hidup dalam anugerah, hidup dalam pemeliharaan. Namun buah itu akan segera keluar karena pemeliharaan. Kesempatan yang Kau berikan ketika Engkau dapati kami belum berbuat apa-apa, Tuhan, biar kiranya Engkau ampuni segenap kehidupan kami. Berikan kesempatan itu supaya kesempatan itu bisa kami gunakan sebaik-baiknya. Berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat, dan biar kiranya Roh-Mu terus bersama dengan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan bukan cuma untuk diri kami, bukan cuma untuk keluarga kami, bukan cuma untuk saudara-saudara kami, tetapi untuk semua orang dapat menikmati buah yang timbul dari segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati setiap kami yang saat ini sedang mengikuti ibadah. Di setiap pribadi, di setiap rumah-rumah, Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu Tuhan. Kami percaya ini bukan kebetulan, tetapi Engkau sendiri yang memanggil untuk memberkati kami. Kami juga menyerahkan setiap pribadi, biar kiranya Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan umur panjang. Dan apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan. Mereka yang berdagang, berkati usaha dagang mereka Tuhan. Mereka yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati tempat itu. Jadikan keberadaan mereka itu bagaikan garam dan terang di dalam dunia ini. Kami juga mau berdoa buat anak-anak kami yang masih sekolah, yang masih kuliah. Tuhan, Engkau tolong mereka, berikan hikmat dan akal budi, cukupi biaya-biaya kuliah dan sekolah mereka. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Oleh sebab itu kami menyerahkan dan kami yakini bahwa Engkau akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, berkati anak-anaknya, mantunya, cucu-cucunya semua Engkau cukupi. Dan hari ini kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah, mengucap syukur, mendengarkan suara-Mu, dan kembalikan kami pada minggu berikutnya, di mana kami boleh mengikuti ibadah kembali. Dalam ibadah online kebersamaan kami ini, Engkau memberkati kami semua, tetap sehat, tetap semangat, sampai wabah COVID-19 ini terlewati, dan kami bahkan didapati lebih sehat dari sedia kala, sebab Engkau bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Kau sudah mendengar dan mengabulkan doa kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, dengan ucapan syukur, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada gereja kita GBI Jatinegara yang ke-23 tahun. Biarlah gereja kita menjadi wadah untuk memberkati banyak orang dan selalu bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Happy birthday buat GBI Jatinegara yang ke-23 tahun. Selamat ulang tahun kepada GBI Jatinegara yang ke-23 tahun. Kiranya di ulang tahun yang ke-23 ini gereja kita terus berdiri kokoh, dapat menjadi berkat banyak orang dan terus memenangkan jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan tangan Tuhan. Happy birthday untuk Kak Elisa. Semoga panjang umur, sehat selalu, semakin diberkati oleh Tuhan, dan semoga Tuhan makin memperluas daerah pelayanan Bapak. Selamat ulang tahun untuk GBI Jatinegara dan Bapak Gembala kita Pak Elisa. Kiranya damai sejahtera Allah, sukacita surga memenuhi gereja kita, Pak Elisa dan sekeluarga. Selamat ulang tahun buat pendeta kami, Pak Pendeta Elisa Sukiman. Kiranya Tuhan berikan umur yang panjang, kesehatan selalu, dan makin diberkati oleh Tuhan. Shalom, selamat ulang tahun kepada GBI Jatinegara yang ke-23 tahun. Semoga gereja ini menjadi tempat untuk memenangkan banyak jiwa. Dan saya mengucapkan selamat ulang tahun juga kepada Bapak Gembala kita. Semoga dengan bertambahnya usia, Bapak Gembala dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Biar kiranya GBI Jatinegara terus dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya untuk memberkati banyak orang. Dan biarlah jemaat yang beribadah di GBI Jatinegara terus diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah. Shalom, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk GBI Jatinegara yang ke-23 tahun. Kiranya terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Dan juga saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pendeta Dr. Elisa Sukiman selaku Gembala GBI Jatinegara. Kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan, umur panjang, dan juga Tuhan tetap memberkati pelayanan Bapak. Selamat ulang tahun untuk GBI Jatinegara yang ke-23 tahun. Kiranya GBI Jatinegara dapat terus bertumbuh dan menjadi wadah bagi gereja-gereja Tuhan untuk dapat berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buahnya. Aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Dr. Elisa Sukiman yang berulang tahun pada tanggal 7 September kemarin. Kiranya Tuhan yang berkati pelayanan beliau lebih lagi dan memberikan beliau kesehatan serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan juga aku mau ucapin happy birthday buat GBI Jatinegara yang ke-23 tahun. Kiranya makin bertumbuh, makin berkembang dalam Tuhan, dan makin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan lagi. Terus dukung dalam doa untuk Bapak Gembala kita dan juga untuk gereja kita. Shalom, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada gereja kita, GBI Jatinegara, dan kepada Bapak Gembala kita. Semoga Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, dan dapat selalu menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Gembala kami, yaitu Bapak Elisa Sukiman. Panjang umur, sehat selalu, tetap semangat dalam melayani Tuhan. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada GBI Jatinegara yang ke-23. Tetap semangat bagi pelayan-pelayan yang di GBI Jatinegara dan jemaat. Tetap bertumbuh dalam Kristus dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun juga kepada Bapak Gembala. Tuhan berkati keluarga dan pelayanan. Biarlah Bapak menjadi berkat dimanapun berada, serta kehidupan jemaat yang semakin bertumbuh di dalam Kristus. Shalom, selamat ulang tahun untuk GBI Jatinegara dan selamat ulang tahun untuk Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Elisa Sukiman. Kiranya panjang umur, sehat selalu, semakin dipakai Tuhan luar biasa dan diberkati.
Shalom, Lia mengucapkan selamat ulang tahun kepada GBI Jatinegara yang ke-23 tahun dan juga selamat ulang tahun kepada Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Elisa Sukiman. Kiranya Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera, umur panjang, kesehatan dan sukacita, dan Tuhan tetap mengurapi Bapak Gembala untuk memimpin umat-umat Tuhan, dan kiranya juga sukses selalu untuk GBI Jatinegara, tetap kokoh dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang hadir dan rindu untuk menikmati hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Bapak Ibu Saudara Kristen Tuhan. Saya atas nama Badan Pekerja Daerah Gereja Bait Indonesia DPD GBI DKI Jakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Elisa Sukiman. Biarlah Tuhan terus memakai pelayanan Bapak dan terus masuk dalam penuh jiwa-jiwa. Sekali lagi selamat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dia